Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Teman-teman PAI sekalian jemaat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu pengajar di pondok pesantren, yang mana nanti kita akan bertanya-tanya kepada beliau tentang bagaimana memanajemen kelas supaya dalam pembelajaran itu menjadi menyenangkan, efektif, dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh para guru. Maka pada kesempatan kali ini mungkin kita akan langsung berdiskusi ataupun akan menanyakan bagaimana memanajemen kelas dengan baik. Baik, mungkin alangkah baiknya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa dikenalkan dulu Pak Ustadz. Baik, perkenalkan, nama saya Yogi Firmansyah, bisa dipanggil dengan Yogi. Asal saya dari Temanggung ya. Alhamdulillah untuk saat ini saya diamanahi untuk mengajar di salah satu pondok pesantren di daerah Wonogiri, khususnya sebagai wali kelas untuk kelas 2 gitu. Oke, baik. Berarti narasumber kita nih, beliau adalah Ustadz Yogi, di mana beliau diamanai untuk mengampu di kelas 2. Nah, tepat sekali ya. Maka kita nanti akan tanya-tanya tentang bagaimana manajemen kelas ya. Tentunya butuh ilmu yang baru supaya nanti ketika kita mahasiswa PAI yang nantinya juga pasti akan terjun ke dunia pendidikan, pasti akan mengalami ini, dan ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Baik, kita akan tanya kepada beliau. Ustadz Yogi, bagaimana Ustadz memutuskan untuk menjadi guru PAI? Ya, saya di sini berniat untuk mencari landing pahala jariah ya. Dari situ saya mulai berpikir, jadi ibadah bukan hanya tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji dan lain sebagainya. Akan tetapi ibadah juga bisa diartikan dengan kita berbagi ilmu pelajaran, khususnya untuk pelajaran-pelajaran agama. Walaupun saya dari lulusan IT, tapi saya juga punya ketertarikan untuk mengajar PAI. Sekaligus saya bisa menyempilkan ilmu-ilmu IT saya kepada para santri. Baik, jadi Ustadz Yogi ini dahulunya bukan dari PAI ya, tapi ada ketertarikan untuk mengajar PAI ya. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah Ustadz Yogi, apa yang menjadikan Anda termotivasi untuk menjadi guru PAI? Saya melihat banyak yang sudah kebalik ya, anak-anak sekarang. Banyak yang belum mengerti tentang hukum-hukum Islam. Contoh yang paling mudah adalah sholat. Banyak yang masih salah dalam gerakan sholat, dalam bacaannya, ataupun dalam masalah wudhu. Banyak juga yang masih salah. Baca Al-Quran juga masih banyak yang belepotan. Nah, dari sini saya muncul keinginan untuk ikut andil dalam mencerdaskan bangsa dan agama. Jika agamanya baik, maka negeri ini juga akan baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu. Baik, jadi yang menjadi motivasi adalah itu keprihatinan melihat generasi muda yang tidak paham dengan ilmu agamanya sendiri. Baik. Lalu yang selanjutnya mungkin dari Ustadz Yogi ada tokoh yang mungkin menginspirasi sehingga Ustadz Yogi masuk ke menjadi guru PAI. Kalau untuk tokoh ada. Dulu saya pernah memiliki seorang guru di desa saya khususnya. Beliau bukan dari golongan orang-orang kaya atau orang-orang yang mampu. Tetapi beliau
beliau punya semangat dalam mengajarkan ilmu kepada orang-orang. Dengan keterbatasan beliau membantu tetangga saya yang dulu kalau bahasa Jawanya mutung sekolah MTS. Kemudian dari situ beliau berpikir untuk membuat instansi berbasis SMA dengan kolaborasi kepondokan gitu. Jadi SMA terus dalamnya ada pelajaran pondok. Baik. Jadi ada tokoh ya yang menginspirasi Ustadz Yogi untuk akhirnya menjadi guru PAI ya. Masya Allah, luar biasa. Lalu kita masuk ke Ustadz Yogi, ke inti. Menurut Ustadz Yogi nih, apa itu manajemen kelas dan mungkin mengapa manajemen kelas itu penting dalam dunia pendidikan? Oke. Di sini kita bisa memahami bahwa guru perlu paham akan ketentuan-ketentuan yang teratur guna menciptakan lingkungan kelas yang kondusif atau lingkungan belajar yang rapi. Bisa diartikan bahwa guru perlu menciptakan suasana atau metode-metode yang membuat para peserta didik kita bisa mengikuti proses belajar dengan menarik. Dan tentunya gangguan itu akan terminimalisir ya. Atau gampangnya dengan bahasa yang orang-orang awam, guru membuat kelas jadi nyaman, jadi kondusif, menarik, sehingga siswa tertarik untuk belajar dan muncul motivasi untuk belajar. Jadi muncul motivasi belajar ya. Baik. Lalu mungkin Ustadz Yogi bisa menceritakan ke kita bagaimana strategi Ustadz Yogi dalam mengelola kelas yang beragam. Bagi saya khususnya strategi manajemen kelas ya. Yang pertama adalah guru harus berpenampilan menarik dulu. Kalau laki-laki pakai kemeja, pakai peci. Terus kalau perempuan kerudungnya yang rapi, terus pakai pakaiannya rapi gitu. Berarti good looking itu perlu ya? Iya, perlu banget. Baru berupaya untuk membuat kelas menjadi kelas idola. Bagaimana caranya kelas kita bersih, meja-meja tertata rapi, dinding kelas dihias, kelas dikasih wangi-wangian, tapi wangi-wangian yang tidak membuat mual ya. Dan tak kalah penting, siswa dikondisikan untuk siap belajar. Dicek apakah sudah mandi apa belum, sudah sikat gigi apa belum, sudah memakai parfum atau belum, sudah berwudu atau belum, dan lain sebagainya gitu. Berarti sampai detail itu ya. Jadi kedua-duanya harus saling mengimbangi. Berarti guru juga harus ya berpenampilan yang baik, rapi, dan juga murid-murid pun juga demikian. Harus sinkron. Berarti gitu. Masuk strategi itu juga ya. Iya. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya Ustadz Yogi, untuk hubungan antara siswa dan guru di kelasnya. Mengapa penting untuk membangun kedekatan antara guru dengan siswa? Hubungan guru dengan siswa itu sangat penting. Bisa dikatakan siswa adalah anak kita, anak didik kita. Kita adalah orang tua, ya walaupun bukan anak kandung ya. Tapi yang namanya sudah dipendidikan, siswa adalah anak-anak kita. Coba anak kandung kita tidak dekat dengan kita ataupun ibu kita. Kira-kira kalau disuruh manut atau tidak? Enggak manut biasanya. Kan gitu ya. Pasti bilang malas nanti gitu. Ataupun ketika kita ketemu orang di jalan, tiba-tiba kita meminta orang itu untuk membantu kita. Misalnya, Plek, belikan ini dong. Kan pasti gak mau. Karena belum kenal. Maka juga demikian dengan siswa. Siswa kita, maka bangun kedekatan terlebih dahulu dengan siswa. Kalau sudah dapat hatinya, kita kasih materi
kita kasih pelajaran apapun pasti akan nyantol gitu, pasti akan manut. Oke, berarti harus ada kedekatan emosional dulu ya dengan para santri ataupun siswa. Baik. Lalu untuk menciptakan, bagaimana cara menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung? Ya, walaupun tidak gampang dalam menciptakan lingkungan kelas ya. Ya. Tapi kita perlu coba yang pertama adalah ciptakan guru yang good looking bahasanya. Good looking ya. Berpenampilan rapi gitu. Oh iya. Yang kedua, upayakan kelas rapi, nyaman, enak dipandang, dan lain-lain. Tak kalah penting, siswa juga harus siap dan guru punya cara mengajar yang menyenangkan dan efektif. Oh gitu. Oke. Berarti itu semuanya harus satu ragam ya. Iya. Kalau misalkan itu tidak ada salah satu, mungkin tidak akan terjadi lingkungan yang mendukung dalam belajar ya. Gitu, Masya Allah, luar biasa. Baik, bagaimana Ustadz Yogi cara memotivasi siswa untuk belajar dan nantinya para siswa bisa berpartisipasi aktif dalam kelas? Untuk motivasi dan pemberian dukungan, biasanya guru mendampingi setiap perjalanan belajarnya. Didampingi ya. Betul. Ya, coba kadang-kala siswa diajak dialog, diajak diskusi, diberikan pertanyaan, diajak berpikir. Nanti dengan cara itu akan menjadi membekas apa yang telah kita berikan gitu. Oh gitu ya. Intinya banyak-banyak mengobrol dengan mereka. Oh gitu. Tapi terkadang gini, yang ada juga ya, guru itu ketika mengajar ya hanya sekedar mengajar saja. Jadi masuk kelas, ngasih materi, jadi sifatnya seperti monoton. Jadi siswa ataupun santri itu untuk mendengar materi guru itu terkadang sambil nulis, tapi nulis bukan nulis materi ya, tapi dia menggambar terus ngalamun, ditanya nggak nyambung gitu. Berarti memang itu harus betul-betul santri ataupun siswa itu didampingi dalam belajar. Luar biasa. Lalu mungkin Ustadz Yogi, bagaimana strategi untuk memberikan dukungan kepada siswa yang mana siswa itu mengalami kesulitan belajar? Mungkin ada tata caranya mungkin? Seperti yang di poin pertama tadi ya, guru mendampingi setiap pelajarannya, senantiasa mengamati perkembangan siswa tersebut, dicatat perkembangannya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, pokoknya dikawal terus bahasanya. Dikawal. Dan juga jangan lupa untuk melibatkan orang tua, itu sangat penting. Tanyakan keseharian mereka di rumah bagaimana, belajarnya bagaimana, bermainnya bagaimana, dan lain sebagainya gitu. Jadi dukungan orang tua juga berpengaruh dalam perkembangan siswa ya. Baik. Lalu Ustadz Yogi mungkin bisa diceritakan ke kita juga bagaimana Ustadz Yogi menghadapi perilaku mungkin satu atau dua siswa yang menghadapi perilaku yang tidak diinginkan di kelas. Ini yang menarik. Gitu ya. Setiap anak kan pasti punya karakternya masing-masing. Iya betul. Setiap anak pasti ada nakal-nakalnya sedikit gitu. Iya ada, saya juga nakal. Iseng ke temen, yang penting tidak melampaui batas. Oh gitu ya. Tentunya yang paling bagus adalah dengan nasihat. Dengan kedekatan seperti anak dengan orang tuanya. Intinya kita hadir sebagai orang tua, kasih dia semangat, nasihati, kasih dia motivasi, dan lain sebagainya gitu. Baik, jadi memang namanya juga anak, setiap anak punya punya sifat ataupun karakter masing-masing, dan setiap anak itu pasti juga mengalami nakal. Baik, menurut Ustadz Yogi ini mungkin pendekatan apa yang mungkin bisa dianggap efektif untuk menangani konflik antar siswa? Kan biasanya antar siswa kan saling bully, saya berantem, terus saling mengolok-olok, itu mungkin Ustadz Yogi bisa ceritakan ke kita, ada nggak pendekatan yang mungkin dianggap paling efektif untuk untuk menangani konflik antar siswa itu? Kan setiap manusia pasti punya kekurangan masing-masing gitu ya, tidak sempurna. Dalam masalah metode ini artinya setiap orang memiliki beda-beda karakter gitu.
atau sifat. Ya. Maka kita tidak bisa bahasanya gebyah, uyah Oh iya. atau disamaratakan gitu. Ya. Pahami karakter mereka dulu, Mm-mm. pahami bagaimana cara mereka berpikir, Oh iya. kasih metode yang bagus dan yang pas di setiap anak tersebut. Kemudian metode yang bagus ya nasihat. Oh iya. Kita juga harus paham bagaimana cara menasihati itu supaya nasihat itu sampai ke hati anak-anak kita. Gitu ya. Ya, berarti untuk mengatasi konflik ini bukan berarti kita harus menyamaratakan diri. Jadi masing-masing anak punya karakter sendiri, lalu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan itu ya. Oke, makasih. Ini ilmu baru ternyata. Baik, Ustadz Yogi. Lalu yang selanjutnya bagaimana Ustadz Yogi itu memilih metode dalam mengajar yang mana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik di kelas? Untuk pemilihan metode pembelajarannya, kita lihat materi dan karakter atau jumlah siswa tersebut. Mungkin saat ini yang masih dipakai yang paling tua ya, yaitu metode klasikal. Oh iya. Pahami siswanya dulu, pahami dulu materinya, tanya jangan sampai lupa adakah evaluasi masih mereka kuesioner. Iya, kuesioner. Dari situ akan muncul metode apa yang nanti kita akan pakai. Mungkin Ustadz Yogi, kalau dari teknologi ya, kan ini kebetulan Ustadz Yogi kan pernah belajar di IT ya, dan akhirnya beliau ke PAI. Ya. Mungkin ada teknologi Ustadz Yogi, ada teknologi yang mungkin bisa dipakai untuk meningkatkan meningkatkan manajemen kelas. Jelas, banyak. Oh ada. Banyak. Kira-kira apa saja teknologi-teknologi? Yang pertama kita harus ada hal yang mendukung supaya semua bisa berjalan dengan baik. Meningkat tentunya ada pendukung-pendukungnya. Salah satunya adalah teknologi saat zaman sudah maju. Cara berpikir orang sudah beda dengan orang dahulu. Apalagi sekarang orang sudah pinter dan dekat dengan teknologi. Intinya teknologi akan mempermudah semuanya. Gitu. Khususnya HP gitu ya. Kalau dipakai dengan baik dan benar pasti akan ada manfaatnya. Tergantung siapa yang memakai gitu. Gitu ya. Jadi kita intinya setiap guru itu dalam mengelola kelas juga harus paham dengan teknologi ya. Mungkin dari HP ataupun dari program aplikasi-aplikasi. Mungkin saat ini kalau pembelajaran jarak jauh yang dipakai di PAI Unmuh Ponorogo itu ini ya, pembelajaran blended learning ya, atau pembelajaran jarak jauh menggunakan ya kayak Zoom, Google Meet dan seterusnya gitu ya. Oke. Dan ternyata juga masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin bisa mendukung dalam pembelajaran juga ya. Luar biasa. Lalu Ustadz Yogi ini masih banyak Ustadz Yogi ini. Lalu bagaimana cara Ustadz Yogi memberikan umpan balik yang baik kepada siswa yang mana terjadi dalam proses pembelajaran di kelas? Umpan balik ya. Yang pertama sih guru harus peka kepada semua siswa dan situasi dukungan siswa yang mungkin lemah dalam belajar. Kita terus dukung. Kalau bisa kita beri hadiah gitu. Kalau mereka punya mereka pintar, terus mereka berprestasi, mungkin ada yang rankingnya 1 gitu, kita kasih hadiah agar semangat mereka itu bertambah gitu. Pokoknya kita kasih dalam bentuk apapun, mau uang, mau dalam bentuk barang, itu boleh-boleh saja. Gitu. Jadi nanti dengan demikian siswa yang mungkin dia telat berpikir ataupun lemah dalam pembelajarannya didampingi oleh guru, didampingi terus sampai dia mungkin betul-betul paham, lalu mungkin diberikan apresiasi ya. Oke, apresiasi gitu. Baik, selanjutnya Ustadz Yogi, bagaimana Ustadz Yogi dalam di dunia pendidikan itu menjalin komunikasi yang baik, yang efektif kepada orang tua? Saat ini yang paling mudah adalah kita berkomunikasi lewat WA ya, tentunya. Setiap kali ada momentum kita bisa kumpul dengan orang tua.
bisa di awal semester ataupun ketika pengambilan rapot gitu. Oh iya. Laporkan secara terus menerus, kontinu Mm-mm. tentang kondisi dan perkembangan siswa tersebut. Kasih mereka video-video atau foto-foto kegiatan mereka gitu. Oke. Baik, jadi memang harus ada jalan komunikasi yang baik dengan orang tua ya. Apalagi sekarang kan sudah ada WA dan lain sebagainya. Oke. Lalu Ustadz Yogi, bagaimana Ustadz Yogi itu terus meningkatkan keterampilan dalam manajemen kelas? Meningkatkan profesionalisme gitu ya, guru dalam manajemen kelas. Kita sebagai orang pasti mempunyai kekurangan. Iya. Kita merasa kurang ilmu gitu. Kita terus mencoba untuk update ilmu kita. Kita melihat diri bahwa setiap hari keilmuan kita kan akan dikasihkan kepada mereka. Betul. Kita harus mencari waktu untuk mencari ilmu dan terus mengembangkan diri gitu. Oh iya. Guru juga jangan menghindar dari masalah baik dalam masalah ilmu ataupun masalah dengan sosial. Iya. Masalah yang timbul dari si anak maupun orang lain gitu. Semakin banyak masalah, maka akan semakin banyak pengalamannya gitu. Oh, luar biasa ini. Jadi harus banyak masalah dulu ya supaya guru itu bisa meningkatkan ini ya profesionalisme. Baik. Lain selanjutnya Ustadz Yogi ini sebagai penutup dalam podcast kita. Mungkin Ustadz Yogi punya pesan ataupun saran bagi teman-teman yang di luar yang ingin menjadi guru PAI. Pesan kepada guru-guru PAI yang ada di luar sana gitu ya. Kepada calon guru PAI khususnya bagi mahasiswa yang semester 8 ini khususnya. Seriuslah dalam belajar saat ini. Tekun dalam kuliah, perbanyaklah relasi. Relasi belajar supaya nanti teman-teman mahasiswa bisa menjadi lebih matang ketika sudah menjadi guru PAI gitu. Yang kedua, perdalam ilmu agama. Cari di masjid-masjid ilmu untuk menambah khasanah keilmuan. Karena mau bagaimanapun juga guru PAI akan banyak ditanya masyarakat di luar sana, terutama masalah tentang ilmu agama gitu. Ya, betul. Lalu Ustadz Yogi, menurut Ustadz Yogi ini bagaimana cara untuk cara terbaik ya tentunya untuk mempersiapkan diri dalam profesi ini? Ya paling baik adalah dengan belajar yang sungguh-sungguh ya. Oh gitu ya, belajar lagi berarti. Yang kedua, kedua-duanya akan saling berkaitan yang bisa mendukung kemudahan di dunia maupun akhirat gitu. Biasa, okay. Lalu Ustadz Yogi, untuk selanjutnya mungkin harapan Ustadz Yogi ini ke depan ataupun masa depan pendidikan PAI di Indonesia. Harapannya apa Ustadz Yogi? Harapan saya khususnya sebagai guru PAI ya. Betul. Perbanyak jam belajar di sekolah umum khususnya. Kurikulumnya menggunakan kurikulum pondok. Jadi pembelajaran ilmu agama sama seperti pembelajaran di pondok gitu. Oh gitu ya. Lalu dari pemerintah khususnya Kemenak untuk mengangkat para guru-guru kita ini menjadi P3K gitu. atau PNS bila perlu supaya mereka juga maksimal dalam melayani para siswa dalam belajar agama di sekolah-sekolah. Oke. Baik, terakhir Ustadz Yogi, terakhir ini dari podcast kita mungkin apakah ada proyek ataupun yang menjadikan itu tujuan pribadi yang mungkin Ustadz Yogi ingin kejar dalam karir Alhamdulillah untuk saya ini belum ada mas. Belum ada ya? Belum ada. Berarti nggak ada tujuan pribadi ya, jadi hanya ingin menjadi fokus jadi guru PAI. Luar biasa. Ya, karena tadi di awal Mukadimah Ustadz Yogi juga sudah memberikan gambar kepada kita bahwa tujuan utama untuk menjadi guru PAI itu adalah untuk mencari amal soleh ya. Sehingga mungkin tidak ada proyek-proyek ataupun tujuan-tujuan pribadi yang menguntungkan diri sendiri.
Artinya kalau nanti Ustadz Yogi juga berusaha ingin meningkatkan kualitas diri, profesionalisme juga tentunya ada keinginan untuk menjadi yang lebih baik. Baik, teman-teman PS sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan pagi hari ini dialog kita, pembicaraan kita dengan Ustadz Yogi yang berkaitan dengan manajemen kelas, mungkin kita cukup sampai di sini dulu, dan masih banyak, ternyata alhamdulillah banyak sekali ilmu yang baru menurut saya yang mungkin akan kita pahami, dan mungkin nanti ketika teman-teman PAI yang sebentar lagi akan menjadi guru PAI mungkin bisa belajar dan bisa menerapkan ini semua, dan tentunya kita berharap menjadi guru yang profesional, guru yang baik untuk diri sendiri dan juga untuk anak muridnya. Baik, Ustadz Yogi, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih kehadirannya jauh-jauh dari Wonogiri ya. Wonogiri ke sini saya undang untuk kita sama-sama mendapatkan ilmu tentang manajemen kelas. Baik, Ustadz Yogi, terima kasih. Pada teman-teman PS sekalian juga saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.